Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Salma Aulia dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan Matematika 2A. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu menghafal 5 ayat Al-Quran, 5 hadis beserta terjemahan dan penjelasannya. Baik, saya akan memulai dengan 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, surah Al-Imran ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia didapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maka Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Imran ayat 37 ini yaitu Allah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak dengan pembelajaran yang baik agar tercipta generasi yang berkarakter dan berprinsip bahwa pendidikan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula. Kemudian yang kedua ada surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Anfal ayat 53 ini adalah setiap manusia harus berusaha jika ingin melakukan perubahan dan pergerakan, tidak hanya dengan berdiam diri dan tidak mencari apa-apa. Ini bisa diwujudkan dengan membiasakan diri untuk selalu ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi, setiap siswa dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga ada surah Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan atau ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 ini adalah setiap orang tua wajib mendidik dan menuntut anaknya kepada jalan yang benar, yaitu memeluk agama Islam serta memahami tentang ajaran agama Islam, baik melalui sekolah, pondok ataupun majelis Islam lainnya. Kemudian yang keempat ada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu surah Toha ayat 114 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la taj'al biqur'anin min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam surah Toha ayat 14 ini adalah dalam mencari ilmu kita tidak boleh tergesa-gesa, dan agar kita benar-benar memahami dan mengerti tentang ilmu tersebut dengan disertai dengan kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Dan jangan lupa berdoa agar selalu diberi ridho oleh Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Man sa'ala tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung yaitu siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka ia akan dianugerahkan surga. Kemudian belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kunu
ربانيين علماء فقهاء علماء ويقال رباني الذين يربي الناس بغير العلم قبل لباره, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, sebagai guru atau pendidik, kita harus bisa mengajarkan kepada murid kita dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, dan dengan cara yang baik pula. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga harus mencari ilmu dan belajar agar kita dapat mengajar dengan baik dan benar dan tidak tersesat dan menyesatkan. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani dari Ka'ab ibnu Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ibtahu 'alal ilma li yubayyiha bihi ulama aw liyumariya bihi syifaha aw taqil af'ilatan nas ilayhi faliyan nar, yang artinya barang siapa yang mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau menyombongi orang-orang bodoh atau agar hati orang-orang mengarah kepadanya, maka ia menuju neraka. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani dari Ka'ab ibnu Malik. Nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, kita sebagai pencari ilmu tentunya tidak boleh berniat yang buruk. Niat mencari ilmu hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyombongkan diri terhadap ilmu yang kita punya. Kemudian yang kedua, niat mencari ilmu hanya karena Allah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyombongkan diri terhadap ilmu yang kita punya. Kemudian hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama ilman mimman yubqada bihi wajhullahi la ta'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min dunya lam yajid 'araful jannah. Rawahu Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi hanya untuk mendapat nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, mencari ilmu harus dengan niat yang baik. Yang kedua, dan sungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu agar diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, berwudulah sebelum memulai sesuatu agar terhindar dari niat atau pengaruh buruk atau godaan syaitan. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmi amilahu summa katamahu aljimata yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang bertanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama, kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Kemudian yang kedua, mencari ilmu tidak
yang tidak hanya bermanfaat bagi kita tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan mendapat keberkahannya juga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, itu murni dari kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.